ya Ustaz. Terus kemudian kami panggil Ummu Muhammad, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini Ana tadi mendengar penjelasan Ustaz tentang mikot itu bagi yang yang penduduk Mekah itu cuma menyebutkan dari rumahnya saja. Ini apa Ustaz? Ana tuh ya bukan maksud apa-apa. Alhamdulillah sudah haji tahun 2007. Jadi agak lupa-lupa ingat. Waktu itu kalau tidak salah Ana sudah ada mikotnya memang dari pesawat. Sudah mikot, kemudian waktu di Mekah itu setelah melakukan umroh itu Ana berniat membadalkan umroh ibu Ana rahimahullah. Kemudian kami menuju ke masjid yang namanya Masjid Ja'ronah, Ustaz. Oh, Ja'ronah, bukan Masjid Aisyah, bukan Tan'im. Bukan Ja'ronah kalau nggak salah, Ustaz. Siap. Ana mau bertanya itu sebetulnya yang mana yang benar gitu, apa kalau di Mekah itu di mana gitu. Jadi kalau misal nanti suatu saat anak ke sana lagi sudah tahu yang mungkin anak salah kemarin karena memang waktu berangkat itu qadarullah ilmu anak belum seperti sekarang. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Ustaz boleh sedikit saja. Mohon Ustaz doakan anak-anak yang sudah mendaftar ke Jamiah Islamiyah Madinah agar segera diterima, Ustaz. Allah yassir, Allah yuwaffiqhu lil qabul, Allah yassir lahul qabul. Barakallahu fiikum wa fiik. Naam. Baik, jamaah rahimakumullah, ini pertanyaan yang menarik ini. Berkaitan dengan umroh sebenarnya. Jadi kalau orang yang melaksanakan haji buat penduduk Mekah, maka miqat dia adalah dari tempat dia, dari rumah dia. Ini untuk yang melaksanakan haji. Kalau bicara umroh, kemarin kita telah membahas masalah umroh ya. Apakah penduduk Mekah itu ada umrohnya atau tidak? Apakah mereka cukup tawaf? Namun buat orang yang tinggal di Mekah, kalau mau melaksanakan umroh, dia itu harus keluar dari tanah haram. Jadi dia keluar dari tanah haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji di haji wada beliau, Aisyah itu datang bulan. Sehingga haji Aisyah itu bisa jadi ifrat atau qiran. Sepertinya ifrat. Aisyah ketika haji awalnya niatnya tamattu. Tamattu itu niat ihram haji itu ada 3 macam. Insyaallah kita akan bahas. Yang pertama yang namanya ifrat yaitu haji saja. Yang kedua qiran, menggabungkan haji dalam umroh dalam hajinya. Sehingga dia sampai Mekah itu melaksanakan ritual umroh tapi kemudian tidak buka ihramnya. Yang ketiga tamattu. Tamattu ini orang yang datang melaksanakan umroh. Untuk haji dia sebenarnya di bulan-bulan haji dia melaksanakan umrohnya. Kemudian dia lepas ihramnya. Nunggu tanggal 8 biasanya baru niat haji. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu datang bulan. Sehingga dia nggak bisa melaksanakan umroh. Maka Nabi alaihissalam mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj. Engkau laksanakan apa yang dilaksanakan jemaah haji. Kecuali engkau jangan tawaf di Baitullah. Setelah pelaksanaan haji mau pulang di sini. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan ya Rasulullah istri-istrimu semua pulang bawa haji dan umrah. Sedangkan aku haji doang gitu. Maka dia minta supaya bisa melaksanakan umrah. Akhirnya sama Nabi SAW diperintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar saudaranya Aisyah untuk mengantar Aisyah keluar tanah haram. Berangkat ke Tan'im. Ini menunjukkan bahwasanya yang berada di kota Mekah kalau mau melaksanakan umrah itu harus keluar ke tanah halal. Tanah halal terdekat itu Tan'im. Yaitu yang cuma 7 kilo dari Masjidil Haram. Kalau dikatakan tadi Ja'ronah, ya itu juga tanah halal. Jadi model tanah haram itu nggak kotak ya. Ada yang jauh keluar tanah haram itu salah satunya Ja'ronah.
yang dari tempat itu Rasulullah SAW berumroh pada waktu penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi SAW masuk ke kota Mekah pada waktu itu, menaklukkan kota Mekah, tidak umroh, tapi setelah itu beliau berangkat untuk menyelesaikan peperangan dengan Hawazin. Pulang dari sana lewat Ju'rona, Nabi berihram dari Ju'rona. Bukan karena Ju'rona itu miqat, bukan, tapi karena itu tanah halal yang mau masuk tanah haram. Jadi dari tempat itu Nabi SAW bermiqat. Jadi memang bagi orang yang tinggal di Mekah atau orang yang sudah berada di kota Mekah kemudian mau melaksanakan umroh, dia harus keluar ke tanah halal. Jadi yang dilakukan ibu, ya kalau bicara secara hukum fikih, benar keluar ke tanah halal, dari sana baru berihram. Namun perlu diingatkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan umroh, beliau tidak memperbanyak umroh ketika berada di kota Mekah. Karena di Mekah memilih 5 hari, 10 hari, tiap hari berangkat ke Tan'im atau ke Ju'rona untuk melaksanakan ibadah umroh buat orang tuanya atau buat siapa. Maka yang lebih utama adalah memperbanyak tawaf ketika berada di sana, ketika berada di kota Mekah. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan semoga tadi putra ibu yang telah mendaftar ke Madinah Allah mudahkan untuk diterima di sana, dan buat yang lainnya juga semoga anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah dan bisa belajar di tempat yang diridhoin Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab.